para istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tiga orang ini bertanya bagaimana kebiasaan harian yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang tidur, kadang sholat, beliau puasa, kadang tidak puasa, beliau makan, beliau ini, dan diceritakan aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah. Lalu kemudian tiga orang ini berkomentar, itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya. Itu karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah diampuni dosanya. Sedangkan kita, dosa kita belum diampuni. Maka orang yang pertama mengatakan, aku akan selalu tahajud dan tidak pernah tidur. Orang kedua mengatakan, aku akan puasa tiap hari dan tidak pernah bolong. Orang ketiga mengatakan, aku tidak akan nikah selamanya agar bisa rajin ibadah. Lalu datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah tidak suka, dengan wajah beliau tidak nyaman dengan orang-orang seperti ini. Lalu beliau mengatakan, antum taquluna kada wa kada. Apakah kalian tadi yang berkomentar A, berkomentar B, berkomentar D? Lalu Nabi SAW mengatakan, amma ana, adapun aku, ada usolli wa ana, aku tahajud dan aku tidur. Wa asum wa uftir, aku puasa dan kadang tidak puasa. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Baik, sekarang kita akan lihat kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci praktek ini. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, pelanggaran manusia ada berapa? Ada dua. Yang pertama adalah pelanggaran ghulu berlebihan, offset. Yang kedua pelanggaran jafa. Pelanggaran jafa itu kebalikannya. Kalau ghulu terlalu berlebihan ke atas, kalau jafa berlebihan ke bawah, meremehkan. Penyakit al-jafa beragam, namun semuanya bersumber dari malas. Tidak sholat, puasa bolong, kadang punya utang puasa tapi nggak dibayar, sehingga sampai masuk bulan Ramadan berikutnya utang puasanya belum selesai. Ini penyakit al-jafa. Terlalu malas, meremehkan aturan, suka melanggar, maksiat dalam bentuk melanggar larangan. Ini pelanggaran al-jafa, ya? Dan pelanggaran al-jafa ini dilakukan oleh orang yang terlalu menuruti hawa nafsu. Senangannya apa, itu dituruti. Itulah bentuk pelanggaran al-jafa. Dan pelanggaran al-jafa umumnya dilakukan oleh orang-orang yang jauh dari agama atau jarang untuk mendekat ke agama, sehingga pelanggarannya lebih kepada malas melakukan ibadah dan melanggar larangan syariat. Tidak kalah berbahaya dari itu adalah pelanggaran dalam bentuk ghulu. Pelanggaran dalam bentuk ghulu, sikap berlebihan. Nah, sikap berlebihan di sini ada dua. Pertama, sikap berlebihan yang bentuknya menjalankan perintah. Dia berlebihan dalam menjalankan perintah, sehingga perintah sunnah dianggap seperti wajib, itu ghulu. Atau dia merasa dengan melakukan yang sunnah ini dia lebih baik
daripada Rasulullah SAW atau lebih baik daripada para sahabat. Padahal dia baru melaksanakan yang sunnah. Bisa bentuknya berlebihan dalam melaksanakan, atau bisa bentuknya dengan menjalankan itu dia merasa jauh lebih baik dibandingkan orang-orang saleh pendahulunya. Dan itu keyakinan hulu. Kamu terlalu berlebihan dalam menilai dirimu. Hanya dengan melakukan ini seolah-olah dia merasa lebih ahlu sunnah, lebih dekat dengan surga, pasti masuk surga dan seterusnya. Itu bentuk hulu dalam menjalankan perintah. Sebaliknya ada bentuk hulu dalam meninggalkan yang mubah. Dia meninggalkan yang mubah, hulu. Bagaimana bentuk hulu dalam meninggalkan yang mubah? Dia merasa ketika tidak melakukan yang mubah itu punya nilai ibadah. Dia merasa dengan meninggalkan yang mubah itu dia dapat pahala. Dan nah, ketika dia meninggalkan yang mubah, dia merasa mendapatkan pahala, maka ini bentuk bid'ah. Ini bentuk bid'ah. Saya nggak mau ini. Padahal ini mubah ya. Saya nggak mau ini. Dan itu mubah, tapi dia tinggalkan dengan keyakinan meninggalkan ini akan mendapatkan pahala. Itulah kasus yang tadi dimarahi oleh Nabi SAW. Orangnya nggak mau nikah dengan keyakinan kalau nggak nikah dia dapat pahala. Maka dimarahi oleh Rasulullah SAW. Dan dia mengatakan, kalian tadi yang bilang seperti ini, siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan bagian dari golongan. Meninggalkan mubah itu sah-sah saja. Tapi kalau diyakini dengan itu dia dapat pahala, ini bermasalah. Dan ini penyimpangan. Makanya satu amal bisa bernilai berbeda tergantung dari apa? Latar belakangnya. Satu amal bisa bernilai berbeda tergantung dari keyakinannya. Maka saat orang meninggalkan yang mubah, aku tidak akan tidur. Tidur itu halal atau haram? Tidur itu halal atau haram? Jelas halal ya. Tidur itu mubah kan? Mubah. Orang tidak tidur boleh nggak? Kenapa bapak nggak tidur? Saya nggak bisa tidur. Ayo tidur pak. Tidur itu wajib. Ini salah juga ya. Kok bisa kamu sebut tidur itu wajib? Tidur itu kebutuhan manusia dan itu hal yang mubah. Kalau orang nggak tidur, sengaja nggak tidur, dia lelek-lelekan misalnya. Kenapa? Saya mau nonton. Maka tidak tidurnya itu apa? Mubah. Masalah dia punya resiko ngantuk, punya resiko pusing dan seterusnya, yaitu itu pertimbangan resiko. Tapi kalau tidurnya sendiri itu mubah. Tidur boleh, tidak tidur juga boleh. Namun ketika orang tidak tidur dengan keyakinan ini berpahala, maka keyakinan seperti ini bermasalah. Nah itulah yang terjadi pada orang tadi. Jadi 3 orang ini, saya nggak tidur, saya akan puasa tiap hari, saya akan tidak akan nikah. Mereka itu hulu dalam beramal. Ada yang bentuknya hulu ketika meninggalkan mubah, ada yang bentuknya hulu ketika melaksanakan yang sunnah, sehingga dianggap dengan itu dia bisa mengejar Rasulullah SAW, dan itu mustahil. Maka lakukanlah perintah yang wajib, jalankan perintah yang sunnah, silahkan lakukan dan tidak lakukan hal yang mubah, dan sesuaikan dengan porsinya. Paham ya? Sesuaikan dengan porsinya. Karena satu perbuatan yang sama bisa bernilai berbeda tergantung latar belakangnya. Sebab hukum dalam Islam itu memperhatikan lahir batin. Baik, sebagai contoh misalnya, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, ada beberapa budaya dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Contohnya bermaaf-maafan. Baik,
Memaafkan, minta maaf itu hal yang baik apa? Hal yang baik. Karena Islam menganjurkan agar kita menjadi seorang mukmin yang toleran dengan sesama, selalu menjaga persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara, maka jaga hubungan baik antar sama saudara. Sehingga salah satu di antara sifat terpuji adalah mudah memaafkan dan mudah minta maaf jika salah. Baik. Berarti kalau begitu Pak, kita minta maaf saat menjelang Ramadan itu gimana? Minta maaf saat menjelang Ramadan, sebentar dulu, perlu dilihat latar belakangnya. Perbuatan yang sama tapi latar belakangnya berbeda, nilainya beda. Sebagai contoh ya, sebagai contoh, saya minta maaf sama si A. Kenapa kamu minta maaf sama si A? Saya punya salah sama si A, dan saya nggak ingin si A ini nanti nuntut saya di akhirat. Karena kalau saya tidak minta maaf sama si A, lalu si A tidak memaafkan, nanti kesalahan saya bisa dituntut oleh si A di akhirat. Baik, berarti latar belakang kenapa saya minta maaf sama si A adalah karena agar kesalahan saya hilang di dunia. Paham di sini? Ini latar belakang. Si B minta maaf sama si A. Terus ditanya, kamu kenapa minta maaf sama si A? Karena kalau menjelang bulan Ramadan, orang belum minta maaf kepada lingkungannya, maka puasanya tidak diterima. Paham ya? Pertanyaannya, yang ngajarin keyakinan kayak gini siapa? Keyakinan kamu ini yang ngajarin siapa? Ya, katanya kayak gitu. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Mana buktinya Nabi SAW pernah mengatakan seperti itu? Paham ya? Orang punya keyakinan ini kan pasti ada landasan ideologi, keyakinan. Keyakinan itu dari mana asalnya? Ya Rasulullah SAW yang ngajarin. Yang benar, Nabi SAW ngajarin kayak gitu. Buktinya mana? Ini ada hadisnya. Mana hadisnya? Coba dilihat ini. Ini siapa yang sebelum masuk bulan Ramadan dia belum minta maaf kepada suaminya atau istrinya, orang tuanya, anaknya, saudaranya, paman, bibinya, tetangganya, teman kerjanya, dan orang di sekitarnya, maka puasanya sia-sia. Mana hadisnya? Hadis palsu kayak gini. Hadisnya apa? Palsu. Itu dusta atas nama Nabi SAW. Loh kok kamu tahu? Perawinya siapa? Oh nggak ada gitu. Cari di kitab mana? Nggak ada. Dicari di Sahih Bukhari nggak ada, Sahih Muslim nggak ada, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Nasai nggak ada semua. Kamu nemu di mana? Nemu di WA. Dan saya pernah dapat broadcast kayak gitu ya. Setelah kita telusuri, ternyata ada penyelewengan terhadap hadis. Hadis yang sahih, hadis riwayat Ahmad, kalimatnya Jibril pernah berdoa di samping Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan doa itu. 3 doa yang dibaca oleh Jibril, kemudian Nabi SAW mengucapkan amin, amin, amin. Maka sahabat bertanya, Rasulullah, Anda kok mengaminkan doa sementara Anda tidak berdoa? Lalu Nabi SAW menyampaikan Jibril berdoa dengan 3 doa. Salah satunya, Raghama anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai dosanya belum diampuni. Kemudian Nabi SAW mengaminkannya. Paham di sini? Sehingga doa ini atau hadis ini nggak ada hubungannya dengan apa? Minta maaf. Betul, dalam hadis itu ada ancaman orang selesai Ramadan dosanya belum diampuni, celaka dia. Karena puasa orang ini tidak berkualitas. Sepanjang
puasa gerendengan tetap bertahan. Sepanjang puasa dia tidak bisa mencegah dirinya dari tindakan maksiat, baik maksiat mata, maksiat lisan, maksiat telinga maupun maksiat anggota badan yang lainnya. Puasanya tidak berkualitas, maka puasanya sebesar pun tidak menghapus dosanya, sehingga selesai Ramadan dosanya belum diampuni. Orang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang seperti ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dosanya karena belum diampuni, maka gimana? Puasanya tidak berkualitas. Paham ya? Nah, hadis ini dimaknai dengan diplesetkan tadi, diselewengkan teksnya. Celakalah orang yang ketika sebelum masuk Ramadan dia belum minta maaf ABC dan akhirnya jadi keyakinan. Terus muncullah amalan. Maka cara kita menelusuri amalan ini baik atau buruk, jangan lihat minta maafnya. Kalau minta maafnya baik, cuma lihat latar belakangnya. Dipahami? Lihat latar belakangnya. Baik. Contoh yang lain. Ziarah kubur, baik atau buruk? Baik. Tapi kalau ada orang yang ziarah kubur dengan keyakinan bahwa di bulan Ruah, tahu bulan Ruah? Bulan apa? Sya'ban sekarang. Arwah itu gentayangan, balik pulang, kemudian nungguin di rumahnya. Nungguin apa? Dikirimi panganan. Artinya di bulan Ruah ini orang melakukan aktivitas datang ke kuburan, bawa panganan, kirim doa. Kalau ziarah kubur bagus, ziarah kubur bagus. Tapi ketika ada orang ziarah kubur, dia ini keyakinan, diiringi dengan keyakinan bahwa arwah itu gentayangan di muka bumi. Ini menyalahi Al-Quran, karena dalam Al-Quran keyakinan ini disalahkan. Orang yang sudah mati tidak mungkin balik lagi ke dunia. Coba kita lihat firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika telah datang kepada mereka kematian, di surat Al-Mu'minun ayat 99. Ketika telah datang kepada mereka kematian, qala, mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh, fima taraktu, yang belum pernah aku kerjakan. Kemudian kata Allah, kalla, enggak mungkin, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah kalimat yang keluar dari lisannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi ba'tsun, di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat, sehingga tidak mungkin mereka balik. Saya mau tanya, andaikan arwah orang mati itu dikembalikan ke dunia, kira-kira apa yang akan dilakukan? Andaikan arwah itu kembali ke dunia, kira-kira apa yang dilakukan? Beramal soleh. Karena yang diharapkan orang mati itu apa? Nambah amal. Andaikan arwah itu balik ke dunia, dia akan beramal soleh. Bukan malah medeni wong urip. Jadi wong urip kan maksiat itu. Bikin kaget, bikin takut. Ini arwahku gentayangan. Aku wis balik kok malah ganggu wong urip. Maksiat ini, arwah fasik kayak gini. Tidak mungkin. Sehingga bukannya malah bermaksiat. Andaikan arwah itu balik ke muka bumi di dunia dan dia bisa beraktivitas, saya yakin dia akan jihad ke Palestina. Gimana Pak? Arwahnya berangkat ke Palestina. Nanti ini mau Israel. Biar nanti mereka kalah, tidak ganggu orang-orang Palestina. Yang terjadi kan kayak gitu. Tapi dalam keyakinan mereka enggak kok. Itu seliweran di rumah Pak. Sampai caci cilik dodi. Apa kok menjadi caci?
malah berbuat maksiat. Dia nggak kayak gitu Pak, mau soal pokok jihad. Dan terus ngapain? Mereka ketika balik ke dunia kan harapannya apa? Perang. Berarti nggak benar Pak itu, nggak benar. Akalnya di mana orang itu? Sehingga pakai logika yang sehat, orang akan mengatakan mustahil itu terjadi. Disitulah betapa anugerah akal itu luar biasa. Makanya akidah yang lurus, keyakinan yang benar sejalan dengan akal yang sehat. Dipahami ya? Alhamdulillah, kembali kepada Bulughul Maram. Jadi kenapa Nabi SAW memarahi orang ini yang dia punya rencana tidak nikah, punya rencana tidak tidur, punya rencana puasa tiap hari. Kenapa dimarahi? Karena hulu. Yang satu hulu dengan cara meninggalkan yang mubah dianggap ibadah. Yang satu hulu dalam bentuk dia mengamalkan yang sunnah tapi punya keyakinan layaknya yang wajib. Walhamdulillah. Selanjutnya kita beralih ke hadis nomor 976. Hadis nomor 976. Wa anhu, dan dari Anas, beliau ceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk al-ba'ah. Al-ba'ah bermakna an-nikah, untuk menikah. Wa yanha 'anil tabattul, dan beliau melarang untuk tabattul. Nahyan syadidan, larangan keras. Tabattul itu apa? Mengebiri diri sendiri, anti perempuan, no woman, no crime. Sehingga dia nggak mau mendekat dengan wanita, dia nggak mau nikah. Pokoknya saya mau hidup tanpa pasangan sampai mati. Itu namanya tabattul, mengebiri diri sendiri. Dan dulu beberapa sahabat sudah minta izin kepada Nabi SAW untuk mengebiri diri sendiri. Ya Rasulullah, karena Masya Allah semangat mereka ketika beribadah itu luar biasa. Maka mereka pingin ibadahnya itu gak ada yang ganggu, sehingga dia pingin nafsunya dihilangkan, fokus beribadah, fokus berbuat taat, gak ada beban. Maka mereka pingin gak nikah, yang disebut dengan tabattul. Salah satu di antara sahabat yang ingin tabattul namanya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un. Demikian pula Ibnu Mas'ud, tapi dilarang oleh Nabi SAW, nahyan syadidan, dengan larangan yang keras. Baik. Ini orang-orang baik, orang-orang saleh. Ibnu Mas'ud, Utsman bin Maz'un, para sahabat-sahabat yang saleh, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Justru dari orang saleh inilah kita berharap mereka punya keturunan. Justru dari orang saleh seperti ini kita berharap mereka punya keturunan. Keturunan orang saleh semoga nanti jadi anak-anak yang saleh. Wa yaqul, maka Nabi SAW mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud. Nikailah wanita al-wadud, yang penyayang, romantis, sehingga dengan demikian membuat suami betah, tidak ganggu ibadah suami. Di saat yang sama dia bisa memberikan keturunan bagi suaminya. Al-walud, dan dia tidak al-walud, dia produktif, bukan wanita yang mandul. Inni mukatsirun bikumul anbiya yaumil qiyamah, karena aku berlomba-lomba dengan banyaknya keturunan, bikum, dengan banyaknya umat, banyaknya jumlah kalian, al-anbiya, di hadapan para nabi, yaumil qiyamah, kelak hari kiamat.
sesungguhnya aku berlomba-lomba untuk memperbanyak jumlah pengikut di hadapan para nabi besok di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Dan dalam riwayat yang lain dari Abu Dawud dan An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadis Ma'qil bin Yasar. Baik. Praktek tabatul ini pernah dilakukan oleh umat sebelum kita. Siapa itu? Para rahib Nasrani. Dan Allah sebut dalam Al-Quran dengan istilah rahbaniyah. Allah berfirman, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha illa ibtigha'a ridwanillah. Ada di surat Al-Hadid ayat 27. Ada di surat Al-Hadid ayat 27. Ada yang disebut dengan rahbaniyah. Apa itu rahbaniyah? Tabatul. Apa itu tabatul? Tidak menikah, tidak, atau anti nikah. Anti nikah. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan praktek rahbaniyah yang mereka buat-buat. Jadi Nabi Isa gak pernah ngajarin itu, Musa juga gak pernah ngajarin itu, dalam Taurat dan Injil gak ada itu. Dalam Taurat dan Injil tidak ada ajaran bahwa dianjurkan bagi lelaki ahli ibadah untuk tidak nikah, anti nikah, fokus ibadah. Ajaran itu gak ada. Maka Al-Quran mengatakan ibtada'uha, mereka buat-buat sendiri. Maka tak benar kami tidak pernah mewajibkan itu kepada mereka. Illa ibtigha'a ridwanillah, dan tujuan mereka dalam rangka mencari karunia Allah biar pahalanya makin besar. Sekali lagi tadi ya, meninggalkan yang mubah nyari pahala, hukumnya apa? Penyimpangan. Itu praktek bid'ah. Al-Quran mengatakan ibtada'uha, praktek bid'ah yang mereka buat. Maka kalau bapak ibu misalnya gak mau makan, kenapa? Biar dapat pahala, yaitu menyimpang. Kenapa gak mau ngasih? Saya ikut aliran inkarnasi. Tujuannya apa? Biar dapat pahala. Ini masalah ya, menyimpang. Kenapa gak makan nasi? Pertimbangan kesehatan, karena diet, alasan yang lain, biar tidak kegemukan, gula darah saya tinggi, alasan A, alasan B, alasan kesehatan. Kenapa gak makan ini? Kok gak makan durian, kenapa? Haram. Nah itu dosa. Mengharamkan durian itu dosa, karena mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kenapa gak makan durian? Gak durian. Boleh? Boleh. Itu hak masing-masing orang. Sehingga tidak mengkonsumsi sesuatu punya banyak latar belakang. Dan ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Pernah satu ketika disuguhi daging tok atau apa tok? Kadal gurun. Rasulullah SAW di situ ada Khalid bin Walid disuguhi daging tok yang sudah dipanggang. Karena sudah matang nggak kelihatan, Nabi SAW mau mengambilnya. Lalu diberitahu oleh ibu-ibu di belakang, beritahu Nabi SAW karena itu adalah tok. Begitu beliau mau menyentuh, nggak jadi. Maka Khalid bin Walid bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah? Apakah daging tok ini haram ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, tidak. Walakin la ajidu fi qawmi fa'afihi. Fa'ajidu wa'afihi. Ini bukan makanan
biasa yang dikonsumsi oleh lingkunganku, sehingga aku gak doyan. Maka Nabi SAW gak doyan daging babi. Khalid bin Walid makan daging babi di hadapan Rasulullah SAW. Karena Khalid doyan sementara Nabi SAW gak doyan. Sehingga beliau tidak mau makan, bukan mengharamkan, tapi sebabnya apa? Gak doyan. Nah, sehingga meninggalkan sesuatu yang mubah karena alasan yang benar boleh, tapi kalau karena alasan ideologi tidak. Masih banyak lagi Pak. Hanya karena melihat latar belakang hukum itu bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Salah alasan, salah nilai. Salah beda alasan, beda nilai. Nah, kita lanjutkan. Tabatul dalam Islam dilarang, dan tabatul pernah dipraktikkan oleh para rahibnya Nasrani. Lalu Allah katakan, coba dilihat di Al-Hadid ayat 28. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Tapi mereka tidak menjaga komitmen ini dengan baik. Mereka melakukan kerahiban, rohbaniyah, tidak mau nikah, tapi mereka tidak menjaga komitmen ini dengan baik. Artinya apa? Bocornya banyak. Dari mana Pak tahu Pak? Quran yang menyampaikan. Dan itu kejadiannya sudah ada masa silam. Sebelum Nabi SAW diutus, praktek itu sudah dilakukan, dan bocor dari praktek ini banyak. Apalagi belakangan. Sehingga para rahib di masa silam, yang rahib-rahib ini adalah orang-orang yang komitmennya lebih kuat dibandingkan rahib belakangan. Itu kata Quran, bocornya banyak. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga komitmen itu dengan maksimal. Buktinya apa? Bocornya banyak. Sehingga yang kawin tapi tidak nikah tercicik. Dari mana kamu tahu? Quran yang menyampaikan. Saya beriman pada berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita lanjutkan. Maka dari sini perlu kita pahami bahwa praktek ini dilarang oleh syariat karena praktek ini melanggar prinsip yang diajarkan oleh syariat, yaitu jadilah mukmin muslim yang berketurunan. Mengupayakan keturunan itu bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan nikah. Nabi SAW mengatakan, inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena aku berlomba untuk memperbanyak umat di hadapan para nabi besok di hari kiamat. Baik. Dari sinilah kemudian muncul hukum bahwa aneka tindakan terhadap badan yang bisa menyebabkan orang tidak punya keturunan dilarang, yaitu hasbul nasli, memangkas keturunan. Misalnya vasektomi, tubektomi, ini tidak boleh. Dan kalau menunda punya anak, child free, boleh? Boleh. Saya nggak ingin punya anak dulu, silakan. Pengen menunda punya anak, silakan. Saya pengen fokus belajar, biar nanti tidak diganggu, maka saya tunda punya anak, silakan. Suami istri baru nikah, kemudian pengen nunda punya anak, silakan, itu boleh. Tapi kalau selamanya saya nggak ingin punya anak, nggak boleh. Bisa dibedakan? Nah. Bahkan Nabi SAW menyarankan, nikahilah wanita yang produktif agar kalian punya banyak keturunan. Maka salah satu di antara kriteria pasangan yang baik adalah, pertama, dia punya sifat penyayang. Dan sifat ini
al-wadud ini dibutuhkan oleh semua orang. Walaupun orang itu keras, kasar, berwatak preman, tapi dia ingin disayangi. Meskipun dia tidak bisa menyayangi. Ada seorang sahabat namanya Al-Aqra bin Habis. Dia Badui, datang dari pelosok. Dan sahabat Aqra bin Habis ini karakternya keras. Suatu ketika beliau melihat Rasulullah SAW mencium cucunya Hasan dan Husain. Dia dari Aqra bin Habis. Kemudian Aqra ini lapor, ya Rasulullah, saya punya sekian anak, tidak ada satupun yang pernah saya cium. Saya punya sekian anak, tidak ada satupun yang pernah dicium. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada Aqra, hatimu keras. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan menyayangi. Sehingga memiliki sifat penyayang baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu sangat dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Dan anak akan menjadi anak yang lebih baik, lebih sopan, santun, tahu budaya, tahu paham tentang bagaimana berinteraksi dengan sesama dengan baik apabila orang tuanya punya sifat penyayang, dididik dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau keluarganya keluarga yang keras, kasar, bisa jadi itu kemudian terbawa pada karakter anak, sehingga dia jadi anak yang keras dan kasar. Ketika kecil anaknya dikerasi, dikasari. Giliran anaknya besar dewasa, orang tuanya dikasari dan dikerasi. Jadinya keluarganya jadi gak harmonis. Akhirnya mereka jadi saling keras, saling kasar. Karena itu maka narifu fi syai'in illa zana. Nabi SAW menyebutkan adanya kasih sayang dalam setiap aktivitas itu akan menghiasi suasana aktivitas itu. Meskipun bagi sebagian orang kalau nggak keras rasanya kurang maksimal, dan itu prinsip yang salah. Kudu keras, sama. Keras itu dibutuhkan, tapi tidak selamanya atau tidak setiap saat. Dia ibarat obat. Pada asalnya berikan nutrisi dengan lemah lembut. Baik. Dan penyakit kaum muslimin kadang yang terlalu keras seperti itu. Kita masuk surga melalui pintu jihad. Ayo jihad, Allahu Akbar. Bisa nggak kita masuk surga melalui pintu kasih sayang? Bisa. Perbanyak sedekah. Sehingga ada banyak pintu surga. Dalam posisi ketika kita mau masuk pintu surga, mau masuk surga melalui pintu yang disediakan oleh Allah di surga, ada banyak pintu. Ada yang pintu jihad, bisa juga ada masuk surga melalui pintu kasih sayang dengan memperbanyak sedekah, dekat dengan masyarakat, berakhlak yang baik dan seterusnya. Al-walud yang produktif, yang subur, sehingga suami bisa memiliki keturunan bersama istri yang produktif. Wallahu a'lam. Apakah juga berlaku sebaliknya? Jawabannya iya. Wanita juga disyariatkan untuk memilih suami yang penyayang dan produktif. Tahunya dari mana, Pak? Wallahu a'lam. Artinya dia tidak dikenal sebagai orang yang mandul. Kalau dia orang yang mandul, maka sebaiknya cari yang lain. Wallahu a'lam. Itu kalau diketahui sebelumnya ya. Dan itu misalnya terbukti, dia nikah dengan ini nggak punya anak, cerai. Nikah dengan ini nggak punya anak, suaminya mati. Nikah dengan ini nggak punya anak, suaminya mati juga. Sampai
Nah, jadi kan dari track record itu kelihatan tidak pernah kelihatan. Berarti kemungkinan wanita ini mandul. Terus dinikahi. Ya sudah, berarti nanti kamu kemungkinan tidak akan punya keturunan dari orang. Baik. Sekarang kita hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu bi arba'in." Wanita dinikahi karena 4 alasan. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidatid din taribat yada. Muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sab'ah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkahul mar'ah," wanita dinikahi. Itu sifatnya berita. Nabi SAW menyampaikan berita, bukan anjuran ya. Beliau menyampaikan berita. Digunakan kalimat dinikahi pasif untuk menceritakan kebiasaan. Sehingga kalau kita terjemahkan di sini, umumnya wanita itu dinikahi karena 4 pertimbangan. Karena hartanya, karena hasabnya, hasab itu punya keturunan, punya nasab yang baik, disebabkan karena prestasi. Jadi ceritanya seperti itu. Ada nasab, ada hasab. Ada nasab, ada hasab. Kalau nasab ini keturunan bangsawan. Kalau hasab keturunan pahlawan. Bedanya apa bangsawan dengan pahlawan? Kalau pahlawan punya jasa di masyarakat, dia punya prestasi jasa di masyarakat. Kalau bangsawan belum tentu punya prestasi dan jasa di masyarakat. Ada nggak bangsawan yang nggak punya prestasi? Kan? Ada. Tapi kalau pahlawan, dia berprestasi di masyarakat dan punya jasa di masyarakat. Meskipun ada juga bangsawan yang sekaligus pahlawan. Misalnya beberapa raja di Indonesia, mereka bangsawan dan sekaligus pahlawan. Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, kemudian itu dari keturunan raja ya, raja. Terus siapa lagi? Pangeran Antasari. Lalu beberapa raja baik di Ternate, Tidore, raja-raja Aceh dan seterusnya. Yang mereka dulu memimpin masyarakatnya untuk melawan penindasan Belanda, penindasan para penjajah. Maka mereka bangsawan sekaligus pahlawan. Tapi ada pahlawan yang bukan bangsawan. Beberapa tokoh agama yang mereka berjasa bagi umat masyarakat Indonesia. Ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada beberapa ulama-ulama kibar di masa silam. Mereka keturunannya itu namanya hasab. Kalau bangsawan nasab, gitu ya. Jadi nasab itu tidak didapatkan melalui perjuangan, tapi dimiliki karena keturunan. Tapi kalau hasab dimiliki karena perjuangan. Nabi SAW mengatakan mereka dinikahi karena pertimbangan hasab. Berarti wanita ini dinikahi kenapa? Dia berasal dari orang tua atau kakeknya di tokoh masyarakat, orang tuanya tokoh masyarakat, punya prestasi di masyarakat, sehingga dia dihargai oleh masyarakat. Wali jamaliha, dan karena pertimbangan fisiknya.
pertimbangan kecantikannya, walidiniha, dan karena pertimbangan agamanya. Empat inilah umumnya yang jadi bahan pertimbangan kenapa dia memilih pasangan. Baik, Pak, apakah empat ini sifatnya pembatasan? Jawabannya tidak. Tapi Nabi SAW berbicara umumnya. Meskipun bisa jadi orang yang umum kenapa? Dinikahi karena pertimbangan kesamaan hobi, dinikahi karena pertimbangan kesamaan kesukaan warna. Kamu suka warna apa? Biru. Saya juga biru. Maka aku mencintaimu. Karena kesamaan kesukaan warna. Mungkin terjadi, mungkin. Sehingga dia menikahi pasangan ini karena pertimbangan kesamaan hobi, kesamaan kesukaan warna, dan seterusnya. Ada juga misalnya, kenapa dia dinikahi? Karena dia dokter misalnya. Hanya pertimbangan dokter aja. Begitu nggak lulus, nggak jadi. Kemudian mahasiswa itu dokteran. Pokoknya saya harus punya istri dari mahasiswa dokteran. Nah itu di luar kebiasaan. Kebiasaannya karena. Kemudian Nabi SAW menyarankan fadfar bidzatiddin, pilihlah yang agamanya baik, taribat yadak, karena kalau enggak kamu celaka. Tariba itu dari kata turab. Turab itu artinya tanah. Taribat yadaka, tanganmu kesentuh tanah. Maksudnya nyungsep. Orang nyungsep itu gimana? Tangannya nyentuh tanah. Karena kalau tidak kamu nyungsep, itu bahasa Arabnya taribat yadak. Sama juga dengan kalimat radma anfu. Radma anfu itu hidungnya nyentuh tangan. Artinya apa? Jungkel, nyungsep. Sehingga karena nyungsep, maka hidungnya kena tanah. Celaka, bahasa kita yang diterjemahkan dengan celaka orang seperti ini, rugi orang seperti ini. Baik, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim, ma'a baqiyati sab'ah, disertai dengan 7 perawi yang lain. 7 perawi yang lain. Dulu Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah menyebutkan 7 perawi siapa saja? Bukhari, Muslim, Ahmad, 4 ashabus sunan, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Total berapa? 7. Maka dalam hadis ini dianjurkan agar kita memilih pasangan yang baik. Karena nikah itu tujuannya untuk dijadikan sebagai pasangan, bukan cuma semalam 2 malam, tapi bertahun-tahun, bahkan sampai meninggal. Sehingga saat walimah nikah didoakan oleh Pak Kaum, mugi dados pasangan kados dene mimilan mintuno, dados pasangan dugi kakek-kakek ninen-ninen. Artinya apa? Agar selalu serasi, sehidup bersama sampai tua. Kakek-kakek jadi kakek sampai nenek. Begitu sudah jadi kakek dan nenek, cerai. Doanya sampai situ. Gitu Pak. Harusnya doanya juga apa? Jadi pasangan dunia akhirat. Tapi didoakan cuma sampai kakek nenek. Begitu sudah jadi kakek nenek, cerai. Baik. Dan karena mereka akan menjadi pasangan dalam waktu yang lama, maka carilah pasangan yang baik, sehingga tidak jadi beban bagi hidup disebabkan karena pasangan yang gak baik.
mau pisah izin karo tonggo, cerai izin karo mertua, belum lagi pertimbangan anak, terus nanti anak gimana kalau cerai, ya dibagi, anak mau siji, dia bagi, gantian, itu pun tetap jadi masalah. Sehingga pertimbangan cerai itu panjang. Maka upayakan ketika nikah betul-betul maksimalkan ketika memilih pasangan. Baik. Lalu Nabi SAW menyarankan ambillah yang paling aman, yaitu pertimbangan agama. Agama di sini itu meliputi akhlak, meliputi kedewasaan, meliputi pemahaman akidah yang bagus. Bahasa kita, pilihlah yang satu frekuensi dengan kami, biar tidak tiap hari tidak berantem terus. Sing lanang misalnya Ahlus Sunnah, sing wedok Mu'tazilah. Debat apakah Quran itu makhluk atau tidak. Ya itu iso turu itu. Sekamar berdua ya di sini mau panas. Quran itu makhluk atau tidak, debat. Karena yang satu Ahlus Sunnah, yang satu Mu'tazilah. Bisa kebayang ya. Nah, makanya ketika mereka satu frekuensi, nyaman gitu. Jadi diskusinya nyambung, nggak perlu debat. Kemudian berangkat ke titik kajiannya bareng, tidak perlu udur-uduran, karena frekuensinya sama. Teknisnya bagaimana? Teknis memilihnya bagaimana? Ada keterangan yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Baik Pak, saya anggap misalnya ya, anggap bapak-bapak ini semuanya masih jomblo. Anggap saja ya. Kemudian Anda mau memilih pasangan. Lupakan yang di belakang dulu Pak ya. Anggap saja masih jomblo. Lalu Anda mau memilih pasangan. Ini kan ada 4 tadi ya. Apa saja? Harta, nasab, al-hasab, keturunan yang baik, terus kecantikan dan agama. Nabi SAW perintahkan apa? Pilih agama. Baik, pertanyaan saya, kalau Anda dihadapkan pada 4 kriteria ini, prioritasnya yang mana dulu? Prioritasnya yang mana dulu? Urutkan, tolong urutkan. Ya? Baik, ini Mas. Siapa namanya? Mas Ari. Sudah nikah belum? Sudah. Di belakang ada istri? Gak ada, aman ya. Dan 4 ini prioritas apa sih? Cantik dulu, terus agama, terus kiri gak apa-apa ya. Hartanya, baru kemudian hasab. Jadi yang terakhir hasab ya. Anak periman itu gak apa-apa ya. Baik, kita ganti. Ini jomblo beneran nih. Orang itu kenapa itu? Jika jadi orang itu yang berkepentingan itu antum. Yang lainnya sudah nggak bakal ngulang. Sejarahnya sudah baru. Baik, betul jomblo. Dari 4 kriteria tadi, urutannya yang mana? Ya? Cantik, terus kaya, terus nasab, baru agama, terakhir agama. Berarti cantik, suka, keturunan orang apik, dukun, tahu nggak? Sama istri saya seorang dukun ya Pak Ustaz. Dia biasanya disuruh jadi pawang hujan. Kira-kira gimana? Coba belakang. Asal agama,
fisik, harta. Jadi cara yang benar itu bukan, yang benar itu bukan seperti ini. Kamu harus perhatikan agamanya dulu. Nah, setelah diperhatikan agamanya, baru perhatikan selera. Jadi kan pertimbangannya ada dua ya, agama dan selera. Selera itu selain agama tadi. Selera itu selain agama. Baik. Kalau orang seperti ini, dia perhatikan agamanya. Oh, dia itu hafizah. Dia orangnya soleha, orang yang baik hati, dewasa dan sebagainya. Cuman saya Pak Ustaz kurang cantik, jadi saya nggak jadi. Akhirnya saya mundur nggak jadi. Lah kenapa? Untungnya terlihat misalnya. Terus nggak jadi karena giginya hilang. Akhirnya Anda mundur, berarti Anda meninggalkan agama dengan pertimbangan kecantikan. Ini ibarat nyelehnya agama karena pertimbangan tidak selera, karena pertimbangan kurang cantik dan sebagainya. Paham? Karena itu caranya bukan kayak gini, agar tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan agama. Agar lelaki ini tidak dianggap sebagai lelaki yang meninggalkan agamanya seagama. Terus yang benar gimana Pak? Baik, pilih selera dulu. Seleranya apa? Saya sih pinginnya kaya Pak, karena saya kan pengangguran. Jadi yang saya cari kaya dulu. Nah, kaya siapa? Yang penting pokoknya kaya. Baik, pertimbangan kaya. Nah, ini ada akhwat kaya ya. Selanjutnya lihat pertimbangan agama. Ada agamanya nggak bagus ya Pak Ustaz. Dia akidahnya menyimpang, mutasilah, terus suka main dukun, dan aneka penyimpangan yang lain. Akhirnya saya nggak jadi Pak Ustaz. Saya nggak jadi. Berarti Anda meninggalkan kekayaan karena alasan agama. Itu mulia. Ini mulia. Paham ya? Jadi apa yang diinginkan dulu, kriteria berdasarkan selera, baru ambil pertimbangan agama. Disitulah nilai kemuliaan. Jangan dibalik, jangan agama dulu baru selera. Agamanya baik, wah ternyata kurang selera saya. Akhirnya dia ngelepeh agama, meletakkan orang karena pertimbangan tidak selera, padahal agamanya bagus. Wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, masih ada sedikit waktu sesi tanya jawab. Bagi Lurah yang ingin bertanya, kami silakan melalui secari kertas. Adapun untuk Bapak masih ada waktu, bisa langsung. Biasanya juga melewati fase ini. Jadi ngapain ditanyakan? Kok nggak bisa dipraktekkan? Gitu. Baik Ustaz, ada pertanyaan masuk dari Muhammad. Kami bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada seorang akhwat yang sedang berproses tahun, namun setelah istiqomah tersebut bermimpi keselamatan. Apakah
ini tanda dari Allah atau was-was syaitan? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Bermimpi diserang setelah Ya, berdiri. warnanya apa? Berdiri. Ya, berdiri. Hai. Pertama yang perlu kita pahami bahwa jawaban istikharah itu tidak diletakkan pada mimpi dan tidak ada dalil yang Jalan-jalan ya. mengisyaratkan carilah jawaban istikharah melalui mimpi, itu tidak ada. Sehingga kalau orang menunggu jawaban istikharah dari mimpi pasti salah, karena jawaban istikharah itu bukan mimpi. Nabi SAW mengajarkan istikharah, tapi beliau tidak pernah mengajarkan carilah jawabannya di mimpi. Sebab mimpi itu ada 3 kemungkinan. 1, busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Yang kedua, hadithun nafsi, bawaan perasaan. Yang ketiga, lu'batus syaitan, permainan setan. Hadis dari Bukhari Muslim. Sehingga karena mimpi itu ada 3 kemungkinan ini, sementara kita nggak tahu yang mana ini, maka jangan terlalu bergantung kepada mimpi. Mimpi itu kalau terlalu dipikirkan nggak produktif orangnya. Kepikiran terus, kepikiran mimpi ini, aku kepikiran. Udahlah, lupakan saja itu. Mimpi tidak akan mengubah takdir. Takdirmu nggak geser gara-gara mimpi. Akhirnya gara-gara kepikiran mimpi yang mungkin dalam bayangan dia kurang bagus mimpinya, kalau pulau diseludup pantai misalnya, atau mimpi jatuh dari gedung, atau mimpi tenggelam, atau mimpi yang lain. Mimpi-mimpi seperti itu ketika kemudian kita kebangun, udah lupakan saja. Lu'batus syaitan, itu permainan saya. Kalau yang hati nafsi, bawaan perasaan, itu orang bermimpi karena ingin mendapatkan sesuatu. Misalnya punya anak, akhirnya dia mimpi ngomong bayi. Sebagian ahli takwil mimpi mengatakan, ketika orang ingin A, lalu dia bermimpi A, menunjukkan takdir itu masih panjang. Berarti dia memang betul-betul nggak dapat A, karena itu bawaan perasaan. Pengen punya anak sampai ngomong anak, oh itu bisa jadi bukti kalau dia nggak bakalan punya anak. Dibalik dari itu, takwilnya itu dibalik. Tapi takwil itu nggak sama, Pak. Takwil itu nggak sama. Antara mimpi A dengan mimpi B bisa jadi mimpinya sama, takwilnya beda. Makanya ilmu ini nggak bisa dipelajari. Ilmu takwil itu tidak bisa dipelajari. Ilham dari Allah yang diberikan kepada sebagian orang dan tidak bisa ditularkan. Dulu ada tabi'in yang terkenal dengan takwil mimpi. Siapa namanya? Muhammad bin Sirin. Sampai ada buku judulnya Takwilul Ahlam Ibn Sirin, takwil mimpi Muhammad bin Sirin. Dan saya pernah lihat buku itu di salah satu perpustakaan di Jakarta. Kemudian saya coba baca. Ya, memang berdasarkan riwayat, tapi nggak tahu itu sahih atau tidak. Cuman ini nggak bisa kemudian dititeni seperti itu jadi acuan, nggak bisa, karena mimpi tidak bisa dipelajari. Terus gimana, Pak? Itu ilham dari Allah. Sebagian orang ada yang diberi dan banyak yang tidak diberi. Baik, maka kami sarankan lupakan saja mimpi itu dan Anda hidupnya mengalir saja. Jawaban istikharah itu adalah apa yang terjadi, itulah jawaban istikharah. Apa yang terjadi pada diri Anda, itulah jawaban istikharah. Begitu ya? Ustaz, mau bertanya Ustaz, apakah sebagian ulama mutakhatimin itu memakruhkan menikahi wanita yang terlalu cantik, Ustaz? Apakah Para ulama tersebut memakruhkan untuk menikahi wanita yang terlalu cantik? Kalau kalimatnya memakruhkan, saya kurang paham. Tapi kalau menghindari untuk dirinya sendiri, di dirinya sendiri menghindari wanita yang terlalu cantik, itu ada. Mungkin di tempat kita juga makruh seperti itu. Kadang ada
Ridwan terkenal di kampung, tapi masyarakat yang baik di kampung itu nggak mau sama dia. Nah, dia itu Ridwan, dia terkenal cantik, terkenal fisiknya bagus misalnya, tapi orang baik di tempat itu justru menghindar. Khawatir apa Pak? Nanti malah jadi masalah hidup. Dan kadang dicurigai orang. Kadang masyarakat pada curiga, khawatir. Sampai orang tuanya orang ini kadang, saya mau menikah dengan itu, jangan muncul kecurigaan. Ya, itu contoh ya. Nah, dulu sebagian ulama menghindari seperti itu. Salah satu di antara alasannya adalah agar tidak terlalu ganggu aktivitas dia. Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah ditawari dua wanita sebelum beliau nikah. Imam Ahmad kan nikahnya telat. Beliau nikah di usia 40 tahun. Dan saat beliau ditawari nikah, ada dua pilihan wanita. Yang satu, A lebih cantik daripada B. Tapi yang B ini lebih dekat agamanya. Imam Ahmad pilih B. Dan sehingga beliau memilih wanita di sini menghindari yang A tadi karena pertimbangan kalau terlalu cinta kepada pasangan dikhawatirkan kesibukan dia terganggu. Beliau punya kesibukan banyak belajar, banyak murojaah, dan termasuk mengajar, mungkin bisa terganggu gara-gara terlalu cinta kepada istrinya. Jadi itu sifatnya pertimbangan pribadi. Meskipun kalau disebut makruh tidak. Para istri Rasulullah SAW adalah wanita cantik ya, Ummu Salamah, Aisyah, dan beberapa istri yang lain, Sofia termasuk diantaranya. Wanita yang dikatakan oleh Aisyah sebagai wanita tercantik dari dulu sampai di zaman beliau belum ada saingannya. Siapa namanya? Sarah, istrinya Ibrahim. Sarah, istrinya Ibrahim. Coba kita lihat riwayatnya ya. Dikatakan bahasanya Sarah adalah wanita tercantik di zamannya. Ajmalun nisa'il ardi, wanita tercantik di muka bumi. Sampai di masa Rasulullah SAW belum ada saingannya ya, meskipun mereka nggak lihat wajah Sarah gimana, tapi itu berdasarkan khabar, berita, katanya seperti itu. Wallahu a'lam. Dan keberadaan Sarah sebagai wanita tercantik tidak menggoyahkan Ibrahim. Karena itu ketika Syekh Sa'di rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, balasan Ibrahim diberikan oleh Allah di dunia. Tafsir dari Syekh Sa'di adalah Allah berikan beliau istri yang cantik, yaitu Sarah. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya Ustaz mau tanya, jika diputus silaturahmi sama kakak sendiri dan orang tua tahu tapi beliau diam saja, bagaimana sikap kita besok pas lebaran? Ustaz, untuk melihat mukanya saja sudah bikin sakit hati. Jangan gitu Ustaz. Saya lengkapi tadi ya. Jadi Ibrahim itu balasannya diberikan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Ankabut ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya." Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim anak seorang Ishak dan Yakub sebagai cucunya. Dan kami berikan kepada beliau keturunan yang menjadi para nabi dan diberi kitab, yaitu Bani Israel. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan pahala Ibrahim di dunia.
tafsir yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, Nabi Ibrahim diberikan pahalanya di dunia minaz zaujah al-jamilah fa'iqatul jamal. Kami berikan istri yang sangat cantik, fa'iqatul jamal, cantiknya mencapai puncak. Itu bayanginnya aja kita nggak bisa ya. Wallahu a'lam. Alladzina bihim qurratu 'ainihi wa ma'rifatullahi wa mahabbatihi. Dan beliau juga dikasih anak yang dengan itu Ibrahim merasa bahagia, punya istri yang cantik, salihah, punya anak yang menjadi nabi. Dengan itu Ibrahim merasa bahagia. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana jika kita diputus oleh saudara? Memutus silaturahmi itu dosa besar. Memutus silaturahmi adalah dosa besar. Dan apabila kita diputus, maka berusaha untuk nyambung. Besok ketika hari raya gimana Pak? Datangi ke rumah. Kalau dia nggak mau didatangi, ya sudah. Yang penting Anda sudah berupaya untuk mendatangi. Sampai pada titik tetap nggak mau, maka Anda relakan saja. Mungkin nanti perlu waktu untuk nyambung kembali. Barangkali sekarang belum, dia masih emosi tumbuh. Atau bisa menggunakan pendekatan lewat orang tua, sampaikan kepada orang tua, minta tolong diislah, ini didamaikan. Orang tua dalam hal ini penting. Baik, mungkin bisa dengan kasih hadiah, hadiahnya diterima, orang yang tidak diterima, mungkin ini hadiah. Anaknya yang suruh nemuin, ditompok, tapi suruh pulang, ditutup pintunya. Orangnya suruh pulang, hadiahnya diterima, orangnya tidak diterima. Dan mungkin itu terjadi. Baik. Semoga nanti dibukakan hatinya oleh Allah sehingga mau menjadi kembali seperti saudara. Nah, Baik Ustaz, sudah tidak ada pertanyaan masalah bisa. baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Amin Darmais atas waktunya dan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan pada akhirnya marilah kita untuk kajian di Senin pagi ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kami kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita bertemu di kajian Musaibah di pekan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.